Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang hari Pentakosta. Hari di mana Dia datang sebagai Roh Kudus. Dia datang untuk membangun kekuatan dalam kehidupan kita semua. Yang lemah, Ia berikan semangat. Yang susah dan sulit, Ia berikan kemudahan. Sedih dan tangis, Ia berikan penghiburan. Karena Dia adalah pengatur dan penghibur bagi setiap umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang kepadanya, seraya memohon pertolongannya. Marilah kita mengambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah Pentakosta ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang diambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Allah hadir bagi kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Pentakosta saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan yang ke-15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dan padaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita sambut pujian dari nyanyian jemaat melalui Kidung Jemaat 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus, yang kita pujikan selama 2 kali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dari Tuhan. Kita sambut hukum kasih ini melalui satu pujian, nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 37A, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 24 sampai yang ke-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian berita anugerah, dan mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan satu pujian dari nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 445 bait 1 dan yang kedua, Harap akan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami, tak hentinya Tuhan kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu oleh karena Engkau Allah kami yang setia, memelihara, menolong, beri kekuatan kesehatan sehingga memungkinkan kami berbakti pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan di dalam rangka kami merayakan Pentakosta hari ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi mampukanlah kami melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu pagi ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai 21. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 21 akan kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka semua sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Hari ini merupakan hari Pentakosta. Kita merayakan
tercurahnya Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan tema kita pagi ini adalah memahami karya Allah dalam Roh Kudus. Tema kita sekali lagi, memahami karya Allah dalam Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kalender kita, maka kita akan bisa melihat dan memahami bahwa di dalam kehidupan bergereja kita, berjemaat, kita punya hari-hari besar umat Kristen. Natal kita punya dan biasanya dirayakan luar biasa. Lalu Jumat Agung kita juga merayakannya, Paskah, lalu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga hari Pentakosta. Ada dua hari raya yang tidak tertulis dengan jelas di sana adalah Paskah dan juga Pentakosta. Sepertinya tidak begitu mendapatkan perhatian begitu jelas karena apa? Mereka dua hari itu jatuh pada hari Minggu. Sehingga seolah-olah hari biasa. Padahal kalau kita mencermati sejarah penyelamatan Allah, maka Pentakosta merupakan babak baru penyelamatan Allah yang disempurnakan. Ketika kita bicara tentang Pentakosta, itu berarti kita mengingat bahwa Allah begitu memperhatikan umatnya sehingga mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam kehidupan umat percaya. Pentakosta berarti hari ke-50 sesudah kebangkitan dan juga hari ke-10 sesudah Yesus naik ke surga. Peristiwa turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu, merupakan satu penggenapan nubuat di dalam Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu membaca Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 32, maka apa yang disampaikan oleh Petrus tadi diambil dari sana. Petrus berkobar berapi-api karena apa? Roh Allah sudah tercurah bagi kehidupan Petrus. Sehingga melalui pelayanannya luar biasa dilakukannya. Jadi penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama. Pentakosta juga merupakan nubuat daripada penggenapan nubuat dari yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, maka kita bisa memperhatikan di sana sebelum Pentakosta terjadi, Yesus sudah mengungkapkan bagian tersebut, dikatakan di sana. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ini bagian penting yang kita bisa perhatikan bahwa Yesus sudah menubuatkan bahwa nanti Roh Kudus akan dicurahkan. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta sebenarnya sudah dilaksanakan juga di dalam Perjanjian Lama. Jadi Alkitab kita Perjanjian Lama mencatat hal itu secara khusus dalam Ulangan pasal 16 ayat 11 sampai 17. Itu dimaknai dengan namanya Hari Raya Panen. Ya, orang-orang Israel pada panen raya itu datang ke Yerusalem, disebut juga hari raya 7 minggu setelah panen. Pada waktu itu umat Allah berkumpul di Yerusalem untuk bersuka cita. Berkumpul di Yerusalem untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan hasil panen yang begitu melimpah. Mereka bersuka cita, bersyukur atas anugerah Tuhan, panen yang begitu melimpah. Sehingga sukacita luar biasa dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta diberi makna ulang seiring dengan apa yang terjadi pada hari itu, di mana murid-murid melihat peristiwa yang ajaib. Tadi kita baca di dalam Kisah pasal yang kedua tadi, hal yang ajaib di sana dikatakan tadi bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu dikatakan selanjutnya ayat yang ketiga, dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita perhatikan ketika Roh Kudus tercurah, maka dikatakan tadi nampak seperti tiupan angin keras, nampak seperti lidah api, dan memenuhi hati semua orang yang ada di sana. Satu peristiwa ajaib, Bapak Ibu, satu peristiwa yang spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu merupakan bagian dari planningnya Allah untuk keselamatan manusia. Nah, untuk lebih memahami karya Allah di dalam Roh Kudus, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ungkapkan di sini, yang kita jawab. Yang pertama adalah siapa Roh Kudus itu? Ketika kita bertanya siapa Roh Kudus, tentu kita bisa menjawab bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga di Allah Tritunggal. Kita kenal namanya Allah kita, Allah Tritunggal, Bapak Ibu ya. Allah kita Allah Tritunggal, disebut Allah yang
Esa itu Allah yang satu itu menyatakan diri dalam 3 penyataan. Dikatakan sebagai Bapa. Bapa berarti penekanannya pada menciptakan. Tapi menciptakan bersama dengan Anak dan Roh Kudus. Maka kalau kita memperhatikan kitab Perjanjian Lama khususnya dan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu menyangkut keberadaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ketika kita bicara yang kedua dikatakan pribadi kedua adalah anak. Penekanan daripada anak adalah menyelamatkan. Yesus datang sebagai anak Allah, datang untuk mati dan bangkit, menebus dosa manusia, mengampuni bahkan menyucikan dosa manusia melalui pengorbanan di kayu salib itu. Lalu Roh Kudus adalah dikatakan menuntun manusia kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang datang itu menuntun manusia untuk mengenal kebenaran. Tanpa Roh Kudus manusia tidak akan mengenal kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 diungkapkan di sana firman Tuhan, jika penghibur yang akan Kristus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Allah yang datang akan bersaksi tentang Yesus. Yesus datang untuk menyatakan anugerahnya kepada manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu melalui sebuah peristiwa kematian dan kebangkitannya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus datang supaya dengan karyanya itu maka manusia bisa mengenal Dia, mengenal Allah di dalam Yesus, sehingga pada akhirnya nanti ketika orang itu percaya dikatakan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat dikasih Tuhan, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Allah. Kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 3 16. Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Tuhan. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh kebenaran. Roh Kudus disebut sebagai Roh penghibur. Roh Kudus juga disebut Roh Kristus. Jadi ketika kita perhatikan pernyataan-pernyataan Alkitab tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, Bapak Ibu. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pertanyaan kedua yang perlu kita jawab adalah, mengapa Roh Kudus itu datang? Ketika kita bicara tentang Roh Kudus yang datang dalam dunia ini, maka peranannya adalah untuk melahirkan kita kembali. Kita ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3-5 yang menyampaikan bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Ayat 5 dikatakan kalau kamu tidak dibaptiskan oleh air dan roh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu berarti bahwa Roh Allah yang datang itu melahirkan kembali setiap orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus dikatakan mengalami sebuah kelahiran kembali sehingga bisa menikmati kehadiran Allah di dalamnya. Dan kehadiran Allah di dalamnya maka orang percaya bisa menyebut Allah sebagai Bapa karena Roh anaknya ada di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan mengapa Roh Kudus datang, alasan yang kedua adalah untuk memuliakan Kristus. Kita bisa memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan Yohanes 16:14 dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus. Kita tahu bahwa Roh Kudus yang datang untuk memberikan kepada umatnya, murid-muridnya kuasa, wibawa ilahi, keberanian, sehingga mereka bisa menyampaikan siapa Yesus kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul secara menyeluruh nanti akan kita dapatkan di sana. Murid-murid Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup mereka, maka mereka pergi untuk bersaksi, menceritakan siapa Yesus. Siapa Yesus yang sudah berkarya, mati dan bangkit, melakukan mukjizatnya luar biasa itu. Maka dengan cara pimpinan Roh Kudus itu maka banyak orang yang boleh mengerti, mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus di dalam hidup ini. Di dalam bagian Yohanes pasal 16 juga diungkapkan di sana bahwa Roh Kudus yang datang itu menginsafkan manusia akan dosa. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak
melihat aku lagi. 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Bapak Ibu kita perhatikan bahwa Roh Kudus yang datang itu adalah menginsafkan manusia akan dosa. Orang sadar akan dosa dan pelanggarannya kalau Roh Allah sudah bekerja di sana. Sebelum Roh Allah bekerja, manusia tidak sadar kalau dia orang berdosa. Sehingga merasa tidak butuh Allah, tidak butuh Yesus dalam hidupnya. Oleh karena Roh Kudus datang untuk menyadarkan, mengingatkan bahwa orang yang di dalam seluruh hidup ini manusia berdosa. Ketika orang itu menyadari akan dosanya lalu mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan anugerah keselamatan. Roh Kudus yang datang itu juga menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Kita bisa memahami firman Tuhan. Kita bisa memahami kebenaran itu ketika Roh Allah menerangi hati dan pikiran kita. Sebelum Roh Allah turun menerangi hati pikiran kita, Bapak Ibu, kita tidak akan mengerti akan firman Tuhan yang kita baca. Saya belajar firman Tuhan, membaca Alkitab berkali-kali. Sampai satu saat saya katakan, Tuhan, aku enggak memahami firman-Mu. Tetapi ketika lahir baru terjadi, proses kelahiran baru terjadi, Roh Allah bekerja, saya baru bisa memahami firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini diingatkan juga di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, memimpin setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran. Orang bisa memahami seluruh kebenaran Allah kalau Roh Allah sudah bekerja di dalamnya. Roh Allah yang datang itu memberikan kepekaan rohani kepada kita. Pemahaman yang benar untuk kita bisa mengerti akan kehendak Allah di dalam seluruh hidup kita. Dan ketika bicara tentang mengapa Roh Kudus datang, dia memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa bersaksi. Firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat 8 diungkapkan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti Bapak Ibu ketika Roh Kudus datang itu memberikan apa? Power kepada kita, memberikan kuasa kepada kita, memberikan keberanian kepada kita untuk kita bisa bersaksi. Orang yang dipimpin Roh Allah berani bersaksi tentang siapa Yesus di dalam hidupnya. Kita ingat tadi siapa Petrus. Petrus orang yang sederhana, penjala ikan Bapak Ibu. Tapi ketika Roh Allah memenuhi hidupnya, kita bisa mendengarkan khotbah yang luar biasa tadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ini luar biasa khotbahnya Bapak Ibu. Mengingat akan nubuat dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Petrus bersama menyampaikan. Ketika orang tercengang-cengang melihat apa yang terjadi, maka Petrus bangkit, berani, penuh urapan Allah, lalu menceritakan bahwa jangan kaget saudaraku sudah dinubuatkan sebelumnya. Maka diungkapkan tadi di dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya. Akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terun-terunmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan seterusnya. Petrus bisa berkata-kata demikian. Mengingat firman Tuhan. Nubuatan dalam perjanjian lama karena apa? Roh Allah sudah memenuhi hidupnya. Roh Allah memenuhi hidupnya memberikan kepekaan rohani. Mengerti firman Tuhan. Memahami. Bahkan akhirnya berani untuk mengungkapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan orang yang percaya. Tapi Roh Allah yang datang itu untuk memberikan kepada orang yang percaya pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini orang yang tadinya nggak bisa berdoa, ketika Roh Allah datang maka Roh itu akan menuntun kita di dalam kehidupan doa. Kalau Bapak Ibu mencermati Roma pasal 8:26, maka di sana diungkapkan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebenarnya kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh berdoa untuk kita dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi karya Roh Kudus luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika Roh Allah datang, maka pelayanan pekerjaan Tuhan akan bisa berjalan dengan baik. Manusia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan pengetahuannya, tidak lagi mengandalkan pengalamannya, tapi mengandalkan tuntunan Roh. Sehingga dengan demikian maka pelayanan akan berhasil. Kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan luar biasa dalam pelayanannya. Karena apa? Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Sambil mereka memberitakan kabar baik, ada yang diseksa, dianiaya, didera, tetapi mereka tetap pergi memberitakan Injil. Karena banyak orang datang bertobat. Petrus khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Karena apa? Roh Allah yang bekerja. Roh Allah yang beracara di dalamnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Allah yang datang juga menghibur, menguatkan,
memberikan pencerahan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya, yang mau datang kepada Tuhan, maka dia dipimpin Roh Kudus sehingga mengalami kehidupan yang penuh kemenangan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya ingin hidup berkemenangan, kita harus menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan demikian maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang memuliakan dirinya. Bapak yang dikasih Tuhan, ketika bicara tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka pertanyaan yang ketiga yang perlu kita adalah tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa orang itu dipimpin Roh Kudus. Ya, seringkali orang bertanya, tandanya apa kalau kamu dipimpin Roh Kudus? Maka kita bisa memperhatikan. Hal yang pertama adalah firman Allah itu menjadi berarti di dalam hidup kita. Firman Allah itu begitu berarti dalam hidup kita. Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita dan berkarya, kita bisa membaca firman Tuhan, bisa memahaminya. Bahkan Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika Roh Kudus memimpin orang percaya, Bapak Ibu, tandanya adalah hidupnya berkualitas. Hidupnya apa? Berkualitas. Saya seringkali mengajak Bapak Ibu untuk mengingat firman Tuhan dalam Galatia 5 yang ke-22 dan 23. Firman Allah berkata, "Berialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Ini akan ada di dalam kehidupan orang yang percaya ketika Roh Kudus sudah memimpin kehidupan kita. Jadi ada buah hidup berkualitas yang kita rasakan tiap hari, sehingga hidup kita menjadi berkat. Tuhan katakan, "Hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia." Kamu adalah garam dan terang dunia. Itu berarti bagaimana kita menjadi contoh teladan kita tentang hidup kita. Kita tidak hanya berjalan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh yang memungkinkan kesaksian hidup kita, baik itu verbal dan non verbal, itu Bapak Ibu menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam pimpinan Rohnya, maka dalam hidup kita buah jiwa yang juga kita bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Dan perintah Tuhan yang mana yang kita lakukan adalah perintah untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Jadi ketika Roh Allah itu sungguh-sungguh memimpin hidup yang percaya, tandanya adalah orang juga berani untuk bercerita siapa Yesus yang ada dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kadang orang ditanya, "Kamu orang itu?" Bukan. Kalau orang yang enggak di Roh Kudus, maka kadang takut menjawab. Ya. Jawab aja, kenapa sih? "Saya orang percaya, Pak, orang Kristen." Enggak akan langsung dikek gitu, enggak akan. Jawab saja, "Saya orang percaya." Apakah Bapak sudah pernah mendengar nama Tuhan Yesus? Langsung kita balik, kita bersaksi kepada mereka. Itu ketika Roh Allah memenuhi hidup kita, Bapak, ada keberanian, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita, sehingga kita menikmati pimpinannya. Karena itu betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah paham Roh Kudus itu berkarya, ada tanda-tanda dalam hidup kita yang memungkinkan kita juga bisa peduli kepada siapapun, mengasihi, kita juga mau untuk berkorban bagi orang lain, maka tentu kita ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan keempat yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa syaratnya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Kita bicara apa syaratnya, Bapak Ibu? Syaratnya adalah kita ada kerinduan. Ada kerinduan untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Ada kerinduan untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kemauan bagi kita untuk sungguh-sungguh mau mengoreksi diri kita. Membawa diri kita kepada Allah. Kerinduan untuk membawa diri kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Mau untuk berlaku sebagai orang yang dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Kita semua di hadapan Tuhan orang miskin. Maka dikatakan berbegal orang miskin di hadapan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mau datang kepada Tuhan, "Tuhan, aku rindu Roh-Mu akan terus memenuhi hidupku." Jadi ada sebuah kerinduan, Bapak Ibu, untuk diberi Roh Kudus. Bukan sekedar lewat begitu saja. Ada kerinduan hidup diperbaharui. Ada kerinduan untuk hidup menyenangkan Dia. Itu berarti ada kemauan untuk sungguh-sungguh menanggalkan pola hidup yang lama dan mengalami kehidupan yang baru. Itu berarti kita mau dalam hidup kita menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Di Roh Kudus apa? Dengan iman. Ketika saya dan Bayu percaya kepada Yesus, bukan karena kita baik, dipilih Tuhan bukan karena kita gagah, karena ganteng, karena cantik, enggak. Tapi karena iman kita yang membuat kita menjadi orang Kristen. Iman itu juga lah yang membuat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena betapa pentingnya kita hidup di dalam firman Roh Kudus dengan iman. Dengan iman itulah kita mau untuk terus menjalani kehidupan ini sehingga melaluinya memungkinkan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam rangka kita merayakan
pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan hari ini, maka kita perlu mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus yang mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu berarti sebuah perintah bagaimana kita mau mengalami hidup yang penuh kemenangan ketika kita penuh dengan roh. Ditulis di situ rohnya hurufnya besar, beri roh Allah Bapak Ibu. Roh Allah memimpin kita, roh Allah menguasai hidup kita. Ketika roh Allah memimpin kita Bapak Ibu, kita bisa menjalani hidup kita dan penuh ketenangan. Karena apa? Roh Allah menyertai kita. Ketenangan Tuhan berikan kepada kita ketika roh Allah menuntun hidup kita. Tidak perlu khawatir kalau roh Allah bersama dengan kita. Karena itu roh Allah yang ada dalam hidup kita itu tinggal dalam hidup kita. Roh Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hadir, tinggal dalam hidup kita. Menuntun kita Bapak Ibu. Ya, memimpin kita dalam kehidupan ini supaya kita bisa terus mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Roh Tuhan, roh Allah yang tercurah, yang kita rayakan hari ini, menyatakan karya Allah dalam hidup ini. Roh Allah melahirkan kembali. Roh Allah memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa bersaksi. Roh juga memberikan keberanian bagi umat Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan bagi dunia ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Betapa pentingnya kita dituntun oleh Roh Kudus hari lepas hari Bapak Ibu. Karena sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika bergantung pada kekuatan kita, pada pengalaman kita, pada keterampilan kita, kita tidak akan berhasil. Tetapi manakala kita melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Allah dalam hidup kita, Roh Allah akan berikan kepada kita kreativitas. Roh Allah berikan kepada kita penyertaan pemahaman yang benar. Roh Allah berikan kepada kita keberanian. Roh Allah berikan kepada kita apa? Kuasa, wibawa ilahi untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Menjadi orang siap untuk melayani Tuhan. Siap untuk memberikan kabar sukacita. Karena itu Bapak Ibu, ketika Roh Allah sudah turun atas kita, tandanya jelas tadi bahwa firman Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Kita mengerti firman Tuhan. Ketika Roh Allah ada pada kita, hidup kita berkualitas. Ya. Ketika Roh Allah memimpin hidup kita, maka kita diberikan keberanian oleh Tuhan untuk bersaing. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Selamat merayakan turunnya Roh Kudus dan kiranya Roh Kudus selalu memimpin hidup kita agar hidup kita terus berkemenangan. Sampai pada saatnya Tuhan akan menggunakan kita sebagai alat untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Dalam saat ini biarlah kita mengevaluasi kehidupan kita. Benarkah selama ini kita sudah hidup di dalam pimpinan Roh? Karena ketika hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti tandanya hidup kita berkualitas. Kita bisa memahami firman Tuhan. Kita mau mentaati Allah di dalam hidup kita. Kita mau berpikir yang jernih, kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mengatakan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sungguh dalam pimpinan Rohnya, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ambil komitmen dalam hidup kita. Ada kerelaan bagi kita untuk dipimpin dan kuasai Roh Kudus sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237, bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh.
bertambah 484 orang. Dan kita ke sorotan selanjutnya, saudara, di mana masker dan juga cairan pembersih tangan atau hand sanitizer kini jadi incaran warga. Mudik semuanya akan kita larang. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. mengucapkan berkat Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Karena namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. kami tahu hatimu Ada di masa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan sikap yang sempurna, kita mengikrarkan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan karena hari ini kami merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan umat-Mu. Dengan pencurahan Roh Kudus itu Tuhan membawa kami sebagai orang percaya bisa mengalami kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan kami rindu Roh-Mu akan terus menuntun kami, memenuhi hati kami Tuhan, sehingga hidup kami menghasilkan hidup yang berkualitas, supaya melaluinya kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menceritakan tentang kemuliaan-Mu, menceritakan tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan orang yang percaya. Kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberkati pelayanan para hamba anggota majelis, baik itu para penatua, pendeta, diaken, urapilah sehingga dapat melayani Engkau dengan luasa di gereja-Mu, GKSP Tanjung Karang. Demikian juga kami menyerahkan semua komisi di gereja ini agar terus dapat melayani Engkau dengan luasa, dengan kreatif untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah COVID-19 yang kami hadapi bersama. Tuhan, kami rindukan agar Roh-Mu terus menyala dalam hati setiap kami, agar dengan demikian Tuhan kami tidak pernah lelah untuk melayani-Mu, tetap punya semangat yang menyala-nyala bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami di SMP Kristen 5, Tuhan berkati supaya melalui pelayanan kami ada banyak orang mengenal Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk menyerahkan gereja-Mu Tuhan di seluruh negeri ini. Engkau memberkati di dalam pelayanan yang kesaksian dilakukan, terlebih dalam masa sulit seperti sekarang ini Tuhan. Kami rindu agar gereja Tuhan juga mengambil bagian untuk berbagi berkat bagi sesama kami yang mengalami pergumulan. Kami berdoa supaya gereja-Mu sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada untuk membagikan cinta kasih Tuhan yang indah itu kepada sesama. Ada banyak orang di sekeliling kami menggalau, yang gundah gulana, yang tidak tahu apa yang dilakukannya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya Engkau akan menuntun gereja-Mu, memakai setiap anak-Mu Tuhan untuk berani menyampaikan kabar sukacita kepada mereka, sehingga mereka memiliki kelegaan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Di antara mereka bergumul teman hidup, Tuhan Yesus akan menyiapkan yang terbaik, saya bisa membangun rumah tangga yang berkenan kepadamu. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang bergumul masalah pekerjaan, Bapa yang akan menyiapkan pekerjaan terbaik sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan, Bapa yang akan menyiapkan keturunan di tengah keluarga mereka sehingga mereka boleh terus mempermuliakan Tuhan. Kami teringat juga beberapa jemaat yang sudah lama tidak datang dalam persekutuan, baik itu di tengah persekutuan keluarga, di gereja. Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus yang akan menarik mereka kembali, yang mereka boleh terus menikmati kemenangan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga terus menyerahkan dalam tangan jemaat-Mu yang sakit. Khususnya kami menyerahkan Bapak Yonatan Eko Setio Budi, kami mohon lawatan Allah baginya dan kami menyembuhkannya ya Tuhan, sehingga saudara kami boleh terus memuliakan-Mu. Kami juga menyerahkan jemaat menantikan proses pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan untuk Bapak Wagimin, Saudara kami Tri Anggono, kami serahkan dalam Ibu Mursinem, Ibu Sri Suwarsi, kami serahkan Pendeta Tri Joko. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Engkau yang akan hadir memberkati mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat sudah Adi Yosua yang sudah tidak bisa lagi untuk berbakti karena kondisi fisiknya. Tuhan tetap menolong, menguatkan, memimpin sampai Engkau juga menjemputnya di tengah-tengah sukacita-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan pada minggu ini ada beberapa jemaat yang ulang tahun. Berkatilah mereka yang bisa menghargai karya Tuhan untuk terus hidup menyenangkan hati-Mu ya Allah. Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online di berbagai tempat. Kiranya Tuhan berkati di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi untuk bertemu secara langsung. Biarlah ibadah online seperti yang kami lakukan hari ini Tuhan juga menjadi berkat bagi semua saudara. Bapak, kami serahkan juga bangsa kami Indonesia yang kami kasih Tuhan. Kami mohon belas kasih atas bangsa kami. Berikanlah hikmat bagi pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Jokowi dan juga Ma'ruf MC wakilnya. Gerakan Kabinet Indonesia Maju, juga semua aparat pemerintah di tingkat pusat sampai tingkat RT. Berikan hikmat bijaksana Tuhan. Sehingga dalam mengatasi COVID-19 ini
Tuhan yang akan berikan jalan yang terbaik. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami, kiranya Engkau menghentikan Tuhan laju COVID-19 negeri kami. Supaya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami merayakan Pentakosta ini, kiranya Engkau menghancurkan segala roh-roh jahat, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang bekerja melalui COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi semua saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kena yang PDP, ODP, apapun yang dialami, kami berdoa supaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk semua dokter, perawat, dan juga semua relawan, tenaga medis. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan supaya tetap bisa melayani Engkau dengan luasa, menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami di setiap pergumulan yang dihadapi di tengah bangsa ini, Tuhan Engkau akan menolong. Khususnya juga berdoa Tuhan untuk ketaatan, kedisiplinan dari masyarakat bangsa kami, berikan kepada mereka sehingga mereka mentaati peraturan pemerintah yang dibuat Tuhan untuk mempercepat penyelesaian COVID-19 ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk aparat penegak hukum yang sedang bekerja sama sekarang ini untuk mengatasi arus balik. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan mengatur sehingga semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Berdoa supaya Engkau tetap menjaga keamanan tengah bangsa kami. Berdoa supaya Tuhan tetap menjaga keutuhan NKRI. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami Tuhan juga untuk seluruh kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah dalam ibadah ini dan kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Tuhan akan terus menyertai, menjaga kami. Roh-Mu yang akan terus memimpin kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kerinduan kami Bapa. Doa kami Tuhan, seruan kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nats Alkitab yang mendasari sikap kita dalam kita memberikan persembahan diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 393 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Isi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Segala berkat-berkat-Mu Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini kami anak-anak-Mu menghaturkan persembahan yang datangnya juga daripada-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan ini tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami percaya bahwa Engkau senantiasa berkenan untuk menerimanya. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, apapun aktivitas yang mereka lakukan. Dan biarlah mereka yang Engkau amanahkan untuk mengelola persembahan ini, mereka lakukan dengan sepenuh hati dan takut akan Engkau. Semua ini demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan melalui perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita akan masuki pengutusan dan berkat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, pelayan ibadah kita akan berakhir. Tetaplah tinggal di rumah dengan sukacita dan sejahtera untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.